Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pertemuan yang kelima, kaidah yang kedua, halaman 114. Qala al-muallif rahimahullahu taala, ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qabaihi. Ad-din, yang dimaksud agama, din adalah agama yaitu syariat yang berupa perintah dan larangan dari Allah, mabniyun dibangun atas masalih, kebaikan, manfaat, fi jalbiha dalam rangka memperolehnya. Jadi semua perintah Allah itu ada kebaikan, ada manfaatnya pasti. Wadar'i, dan larangan Allah itu dibangun untuk menghindarkan, menghilangkan al-qabaih, kejelekan. Ya, kita baca syarahnya. Hadzal asl azim. Ini merupakan asal, yaitu kaidah yang azim, sangat penting. Wal qaidatul amatu, dan kaidah yang luas. Yadkhulu, yang masuk, fi hadin, agama, kulluhu, semuanya. Ya, semua perintah Allah, baik dalam akidah ataupun dalam ibadah ataupun dalam akhlak, semua perintah itu pasti ada maslahatnya, manfaatnya. Dan semua larangan Allah, baik dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, semua pasti terkandung mafsadah, kejelekan. Tahu atau kita tidak tahu, kita harus yakini seperti itu. Fakulluhu mabniyun ala tahsilil masalih. Semuanya dibangun untuk memperoleh kebaikan fiddin, dalam agama, dunia dan akhirat. Ya, misalnya sholat, ya, sholat perintah, ada kebaikan dari sisi agama, dapat pahala, dunia bisa sehat, bisa tenang hatinya, dan akhirat bisa masuk surga. Wa ala daf'il madhar fiddin wa dunya wal akhirah, dan menghindari dari kejelekan dari sisi agama, dunia dan akhirat. Ya, larangan Allah misalnya minum khamr, minuman keras, itu terkandung kejelekan dalam agama, dosa. Dunia, ya, merusak badannya sakit, badannya capek minum khamr, ya, hilangnya akal. Dan akhirat masuk neraka, ancaman masuk neraka. Fama amarallahu bisai'in, segala sesuatu yang Allah perintahkan, illa wa fihi minal masalih, semuanya pasti ada maslahat. Mala yuhitu bihil wasfu, yang tidak bisa digambarkan, ya, tidak bisa digambarkan, artinya banyak sekali kalau mau dirinci. Wa manaha an syai'in illa wa fihi minal mafasid, dan segala larangan mesti ada kejelekan, mala yuhitu bihil wasfu, yang tidak bisa digambarkan satu persatu secara terperinci. Famin a'dhami ma amara Allah bihi tauhid, yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Alladzi huwa ifradullah bil ibadah, yang merupakan pengesaan Allah dalam ibadah. Wa huwa mustamilun ala sulahil qulub, di dalam tauhid ada terkandung maslahat, manfaat. Solahul qulub, manfaat hati, ya, hatinya menjadi tenang. Wasi'atiha, dan lapangnya, ya, wa nuriha, dan bercahayanya hati, wansyirahiha, wa zawali adroniha, hilangnya kotoran-kotoran, ya, dengan tauhid, karena kebaikan akan menghilangkan dosa dan kotoran. Wa fihi masalihil badan, di dalam tauhid juga terkandung manfaat badan, ya, badannya terlindungi. Orang yang muslim di dalam negara Islam terlindungi badannya, nyawanya. Wa dunya, di dunia wal akhirah, ya, hartanya terlindungi, tidak boleh dirampas, tidak boleh dirusak karena dia orang muslim. Dan di akhirat jelas dengan janji Allah masuk surga. Manfaat tauhid dari si badan, ya, terlindungi badannya, dunia hartanya terlindungi, dan akhirat dengan surga.
wa a'dzam ma nahallahu anhu asyirku fi ibadatihi, dan yang Allah larang yang paling besar adalah kesyirikan di dalam ibadah, alladzi huwa fasad wa madarrah fil qulub wal abdan, dan terkandung dalam kesyirikan itu kejelekan, kerusakan di dalam hati dan di dalam badan. Hatinya rusak, tergantung kepada selain Allah, lemah, ya, tidak optimis, banyak pesimis, ya, mudah putus asa, badan juga rusak, ya. Banyak orang yang melakukan kesyirikan, misalnya berendam di sungai atau bertapa dalam gua berhari-hari tidak makan, badannya rusak, sakit, dalam rangka kesyirikan. Wa dunya wal akhirah, dunianya hilang, akhiratnya juga sengsara. Fakullu khair fid dunya wal akhirah, maka segala kebaikan di dunia maupun di akhirat, fahuwa min thamaratit tauhid, merupakan hasil dari tauhid. Wa kullu syirk fid dunya wal akhirah, dan segala syar, kejelekan di dalam dunia dan akhirat, fahuwa min thamaratis syirki, merupakan hasil dari kesyirikan. Ya, baik. Ini kaidah, ya, yang kedua, keterangannya atau kesimpulan dari kaidah yang kedua ini, atau nama kaidahnya adalah kaidah ad-dinu mabniyun ala jalbil masalih wa dar'il mafasid. Ini nama kaidahnya, dikenal dengan kaidah agama itu dibangun atas memperoleh, mencari kebaikan dan menghindari kejelekan. Dalil dari kaidah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad dengan membawa syariat agama kecuali rahmah. Rahmah itu kebaikan, manfaat, maslahah bagi seluruh alam semesta. Ya. Dan maslahat dan mafsadah itu berbeda-beda, ya, atau ada beberapa kondisi, ada berbagai macam. Yang pertama adalah suatu amalan, suatu perbuatan yang di situ terkandung maslahah yang mahdhah, kebaikan yang murni, tidak ada kejelekan atau kejelekannya sangat sedikit sekali sehingga diabaikan. Contohnya tauhid, ya, adalah suatu amalan yang di situ maslahat yang mahdhah, yang murni, kejelekannya sangat tidak ada atau hampir tidak ada. Yang kedua adalah suatu amalan yang terkandung mafsadah yang mahdhah, kejelekan yang murni, seperti kesyirikan, itu jelek 100% atau kebaikannya pun terabaikan sedikit sekali. Yang ketiga adalah suatu amalan perbuatan yang bercampur antara maslahat dan mafsadah. Ini yang rumit, yang perlu ada pemikiran, perlu ada pertimbangan yang mendalam. Jika ada suatu permasalahan atau suatu keadaan, suatu amalan terkandung dua, ada masalah, ada kebaikan, ada kejelekan. Ya, ini terbagi menjadi tiga. Suatu amalan yang terkandung bercampur kebaikan dan kejelekan, yang pertama adalah maslahah rajihah, tetapi dipertimbangkan kebaikannya ternyata lebih besar. Yang kedua mafsadah rajihah, setelah dipertimbangkan kejelekannya lebih besar. Yang ketiga adalah maslahah mutasawiyan, sama dengan mafsadah. Ya. Bentuk yang pertama adalah maslahah rajihah, ya, maslahah yang rajihah. Ada satu amalan, ada kebaikan, ada kejelekan, tapi kebaikannya setelah dipertimbangkan itu lebih besar. Contohnya apa? Qital, jihad fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, diwajibkan kepada kalian berjihad, berperang, dalam kondisi perang itu dibenci. Ya, kenapa dibenci? Karena terkandung mafsadah. Kenapa diwajibkan? Terkandung maslahah. Ya, kutiba itu diwajibkan. Allah mewajibkan, kenapa? Karena ada maslahah yang besar. Dibenci oleh manusia karena ada mafsadah. Tapi tetap diwajibkan karena apa? Maslahahnya lebih besar, maslahah rajihah. Ya, jihad itu membela agama Allah, meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala.
Ini maslahat yang sangat tinggi, sangat besar. Kejelekannya apa? Menjadikan manusia mati, meninggal, orang mukmin, anak-anak yatim, wanita janda, ini kejelekan. Ya, tapi itu sedikit, lebih ringan dibanding manfaatnya. Maka kondisi seperti itu tetap diwajibkan dan disyariatkan. Walaupun ada kejelekan, tetapi kebaikannya jauh lebih banyak. Kondisi yang kedua, suatu amalan yang ada masalah, ada mafsadah, tetapi setelah dipertimbangkan mafsadahnya lebih besar. Contohnya adalah khamr, minum minuman keras. Ya, ada manfaat khamr itu dari sisi perdagangan, menguntungkan, dari sisi kesehatan, membuat badan hangat. Zaman dulu orang-orang Quraisy, orang-orang yang hidup di daerah dingin, dengan minum khamr itu badannya hangat, manfaat kesehatan. Tetapi mafsadahnya lebih besar, menghilangkan akal, mabuk. Ya, ini dilarang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang-orang bertanya tentang minuman keras dan judi. Kul fihima itsmun kabir. Katakan dalam keduanya itu ada dosa, mafsadah yang besar. Wa manafi, tapi juga ada manfaat, ya, dari sisi ekonomi, dapat harta, dapat uang. Linnas wa itsmuhuma, tetapi dosa mafsadahnya akbar, lebih besar, min naf'ihima, sehingga dilarang. Ya, jadi kalau ada suatu perkara perbuatan ada manfaat, ada mafsadah, tapi mafsadahnya lebih besar, itu dilarang dalam syariat, harus dijauhi. Yang ketiga adalah suatu kondisi, suatu amalan terkandung maslahat dan mafsadah sama, setelah dipertimbangkan kelihatannya sama. Maka ini bagaimana sikap kita? Ada kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghilangkan kejelekan itu didahulukan, lebih diutamakan daripada mencari kebaikan. Ya, dalilnya da'ma yuri, buka tinggalkan yang meragukan. Ya, ini penting ya, jika ada suatu perkara, ada manfaat, ada kejelekan, sama, maka tinggalkan. Ya, dianggap kejelekannya lebih besar sehingga tidak dikerjakan. Contohnya apa? Pada zaman kita ini yang lagi viral, yang permasalahan corona ini, virus corona, di daerah-daerah yang zona merah, ya, pemerintah kita, para ahli kesehatan, para ahli agama melarang sekolah tatap muka, termasuk di pondok, pembelajaran langsung itu dilarang. Ya, kenapa dilarang? Dalam kondisi pondok sekolah itu ada masalah, ada kebaikan yang banyak, ya kan? Mengaji, belajar ilmu agama itu secara langsung itu lebih jelas, lebih bisa dipahami, itu manfaat. Mafsadahnya apa? Dalam masa pandemi ini ya kesehatan, ya, penyakit yang menular, yang menyebar, ini mafsadah. Ya, maka pemerintah, para ahli ini mempertimbangkan pembelajaran tatap muka itu manfaat, tapi penyakit mafsadah ini sama. Maka daf'ul mafasid, menghilangkan mafsadah didahulukan, sementara dilarang, tidak boleh pembelajaran tatap muka di zona-zona merah. Karena apa? Mafsadahnya dikhawatirkan walaupun ada manfaatnya. Ini contohnya penerapan kaidah. Wa mimma amarallahu bis salatu waz zakatu was siyam wal hajj allati min fawaidiha, dan segala yang Allah perintahkan, ya, salat, zakat, puasa, haji, itu semuanya ada kebaikan. Insyirahus sadr wa nurihi, ya, wa nuruhu. Fawaidnya adalah dada kita lapang, bercahaya, min fawaidiha insyirahis sadri wa nurihi wa zawali humumi, hilangnya kesedihan, wa humum, ya, wa nasyatul badan, lebih semangat badannya, wa hifah, ringan, ya, seorang yang sholat itu badannya sehat sehingga lebih semangat dan ringan, wa nuril wajh, wajahnya ceria, wasiatur rizki, rezekinya lebih lancar, wal mahabbah fi qulubil mu'minin, saling mencintai di hati orang-orang mukmin, orang yang taat itu saling mencintai. Wa fiz zakati was shadaqah wujuhul ihsan, di dalam zakat ada jenis-jenis kebaikan. Zakatin nafsi, sebagai pembersihan jiwa dari sifat-sifat jelek, kikir, pelit, bakhil. Wa tadhiriha,
wa zawalu wasah wa daron anha, menghilangkan ya kotoran-kotoran hati, wa dafi hajati akhihil muslim, dan membantu kebutuhan saudaranya orang muslim, wa ziyadati barokah, menambah berkah harta nama dan semakin tumbuh. Orang zakat bersedekah hartanya tidak berkurang tapi lebih bertambah banyak. Ma'ama fi hadhil a'mal min azim thawabillah, bersamaan dengan di dalam amalan ini ada pahala yang besar dari Allah, alladzi la yumkin wasfuhu, yang tidak bisa tersifatkan. Wa min husuli ridhahu alladzi huwa akbar min kulli syai', dan juga memperoleh ridha Allah yang ini merupakan lebih besar dari segala sesuatu. Wa zawalu sukhtihi, hilangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika syar'a li ibadihi al-istima' lil ibadah fi mawadhi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan istima', berkumpul di dalam ibadah dalam beberapa kondisi. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ibadah itu berjamaah? Salat kok harus berjamaah. Ya, kemudian juga zakat dikumpulkan oleh amil, oleh pemerintah, kenapa nggak dibagi-bagi sendiri, dan yang lain-lain. Puasa juga berjamaah bareng dengan melihat hilal, selesai juga dengan melihat hilal, tidak puasa sendiri-sendiri. Kasolawatil khams, seperti sholat 5 waktu, wal jum'ah wal a'yad. Ya, sholat 5 waktu, perkumpulan harian, Jumat itu perkumpulan pekanan, a'yad, id itu perkumpulan tahunan, wa masairil haji, dan juga ibadah haji, wukuf di padang Arafah, berkumpul satu dunia, berkumpul di sana. Wastima'i li dzikrillah wal ilmin nafi, berkumpul untuk berzikir, belajar ilmu. Lima fil istima' min ikhtilatil ladzi, karena manfaatnya apa? Berkumpul berjamaah itu terjadi ikhtilat, percampuran. Alladzi yujibut tawad, dengan bercampur itu akan menyebabkan saling kenal ya, bercampur, bertemu, setelah bertemu akan kenal, setelah kenal akan menimbulkan tawad, saling cinta, buat tawasul, saling komunikasi, nomor HP-nya berapa, saling berkomunikasi. Wa zawali taqatu wal ahqad bainahum, hilangnya sifat memutus dan kebencian di antara manusia. Wa muraqamatis syaitan alladzi yakrahu istima'ahum 'alal khair, dan membikin kesal, membikin benci, marah syaitan yang tidak menyukai perkumpulan manusia, ingin memecah belah. Syaitan itu sifatnya ingin memecah belah. Wa husul at-tanafus fil khairat, dengan berkumpul itu akan menyebabkan tanafus, saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau sendirian ya mungkin kurang semangat, tapi kalau melihat temannya berbuat baik, dia semangat, ingin meniru, mencontoh atau lebih baik, berlomba-lomba ya dalam kebaikan. Fastabiqul khairat waqtida ba'dhum bi ba'din, saling memberikan contoh, suri teladan. Wa ta'lim, ta'lim mengajari, ba'dhim ba'dhan, wa ta'allum, ta'allum belajar, ta'lim mengajari orang lain, ta'allum belajar kepada orang lain. Mimbanya bisa dirasakan di pondok, lebih semangat belajar menghafal daripada mungkin sendiri di rumah. Kadzalika khusul khair ajr al-katsir alladzi la yahsul bil firad, yang terjadi pahala yang banyak yang tidak bisa didapatkan dengan bersendirian. Ila ghairi dzalika minal hukum, dan selain itu dari hukum-hukum. Wa abaha subhanahul bai' wal uqud al mubahah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli, akad-akad yang halal, lima fiha minal adl, karena ada keadilan, ada manfaat. Wali hajatin nas ilaiha, ya, jual beli halal, segala yang Allah halalkan itu mesti ada manfaat. Wa haramar riba, dan Allah mengharamkan riba, wasail uqud al fasidah, dan akad-akad yang terlarang, akad yang terkandung kezaliman, penipuan, lima fiha minadz zulmi wal fasad, ada kerusakan, ada kezaliman. Riba juga ada kezaliman, memakan harta orang lain. Waqtinai nasibiha, dan manusia sesungguhnya tidak membutuhkan hal tersebut karena ada gantinya jual beli,
ada gantinya sewa menyewa dan yang lain, utang piutang misalnya, tidak perlu riba. Wa abahal thayyibati minal ma'akil wal masyarib wal malabis wal manakih. Allah menghalalkan yang baik dari makanan, minuman, pakaian, pernikahan, lima fiha min masalihil khalqi, karena di dalamnya ada maslahat manfaat bagi makhluk ya, makanan bikin sehat badan, minuman dan pakaian, pernikahan itu manfaat mesti. Wali hajatin nas ilaiha, dan manusia butuh. Wali adamil mafsadah fiha, karena tidak ada mafsadah. Kalaupun ada tadi sedikit, lebih banyak manfaatnya. Wa harramal khaba'ith minal ma'akil wal masyarib wal malabis wal manakih, dan mengharamkan yang jelek-jelek dari makanan, minuman, pakaian. Ada yang haram itu mesti jelek, mesti ada mafsadahnya, mesti ada kerugiannya. Lima fiha minal khubuthi wal madharrah, karena ada kejelekan, ada bahaya, ajilan au ajilan, baik langsung ataupun suatu saat nanti ya. Kalau tidak sekarang pasti suatu saat nanti ada kejelekan. Fatahrimuha himayatan li ibadihi, maka pengharaman segala yang Allah haramkan itu pada dasarnya penjagaan bagi hamba, menjaga agama, menjaga badan, kesehatan, menjaga dunia, menjaga akhirat, wasiyanatan lahum ya, penjagaan. La bukhlan alaihim, bukan berarti Allah itu bakhil, kikir ya, suka melarang-larang, tidak, tapi dalam rangka menjaga manusia kebaikannya. Bal rahmatan minhu bihim, bahkan itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Fa kama anna ata'ahu rahmah, seperti pemberian Allah itu rahmah, kasih sayang. Famanuhu rahmah, maka Allah melarang itu juga rahmat. Seperti seorang ibu, seorang bapak, orang tua kita ya, memberi anaknya itu kasih sayang. Kadang-kadang melarang, tidak boleh ini, tidak boleh main itu, tidak boleh berbuat ini. Itu karena kasih sayang, bukan berarti karena kebencian. Ya, Allah juga melarang kita berbuat ini, berbuat itu karena kasih sayang, menjaga kita, karena yang dilarang itu ada kejelekan. Mithal dzalik anna inzal matar biqadar ma yahtaju ilaihil ibad rahmatan minhu ta'ala. Contohnya misalnya turunnya hujan dengan batas kadar yang dibutuhkan oleh manusia, itu kasih sayang. Fa idza zada bihaitsu tadurru ziyadatu kana manuhu rahmah, maka jika hujan itu terlalu banyak sehingga berbahaya penambahannya, kebanyakan itu, maka Allah menahan turunnya hujan itu kasih sayang ya. Jadi bukan berarti tidak hujan atau hujannya sedikit itu tidak ada kasih sayang Allah, tidak, tapi karena kasih sayang kalau terlalu banyak menimbulkan bencana. Wabil jumlati fa'ama awamiru rob kutul kulub, maka kesimpulannya semua perintah Allah itu merupakan gizi, kebaikan, kesehatan bagi hati. Wa ghidha'uha ya, gizinya. Wa nawahihi da'ul qulub, dan semua larangan Allah itu merupakan penyakit hati, wasumum, dan yang meracuninya. Kadzalikal mawaris wal auqaf, demikian pula dalam muamalah Allah memperbolehkan mawaris, harta orang tua yang meninggal diwarisi anaknya. Wakaf, seseorang mewakafkan tanah atau rumahnya. Wal wasaya, berwasiat sebelum meninggal. Wa ma fi ma'naha mustamilatun kulluha ala ghayatil maslah wal mahasin, semua yang dihalalkan itu pasti terkandung manfaat dan kebaikan. Wala yumkin dhabtul hukmi masalih fi babin wahid, dan tidak bisa diterangkan bab maslahat itu dalam satu bab ya, ilmu saja, semuanya pasti ada manfaatnya. Fadlan an jami'ihi ya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah berkata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Miftahud Daris Sa'adah yang bisa dibaca, yang intinya bahwa semua perintah Allah itu terkandung kebaikan dan semua larangan Allah itu terkandung mafsadah, kejelekan di dunia maupun di akhirat. Harus kita yakini dan harus kita pahami bersama. Ya, ini
kaidah ya. Kaidah yang kedua, nama kaidahnya tadi adalah ad-dinu mabniyun ala jalbil masalih, bahwa agama itu semua perintah Allah, semua larangan Allah itu dibangun atas mencari kebaikan dan menghindari kejelekan. Ya. Kemudian maslahat dan mafsadah ada 3. Yang pertama adalah maslahah yang mahdhah, suatu amalan yang terkandung kebaikan yang murni, ya maka dikerjakan. Yang kedua adalah suatu amalan yang terkandung mafsadah yang murni, maka ditinggalkan. Bentuk yang ketiga adalah amalan yang bercampur antara kebaikan dan kejelekan. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah bercampur tetapi kebaikannya ternyata lebih banyak, maka ini tetap disyariatkan dikerjakan. Contohnya adalah qital, ada kebaikan ada kejelekan, kebaikannya banyak maka tetap Allah perintahkan. Yang kedua, amalan yang terkandung kebaikan dan kejelekan, tapi kejelekannya setelah dipertimbangkan lebih banyak, maka ini ditinggalkan, seperti khamr. Yang ketiga, sama antara kebaikan dan kejelekan, maka kaidahnya ini juga ditinggalkan, karena darul mafasid muqaddam, meninggalkan kejelekan itu didahulukan, diutamakan daripada mencari kebaikan. Ya, ini kaidah yang penting dalam kehidupan kita, dalam kita bersikap, ini baik, ini lanjut, ini kita lakukan atau tidak, ini kita punya pedoman ya. Ini baik, ini jelek, tapi baiknya lebih banyak kita kerjakan. Kalau jeleknya lebih banyak kita tinggalkan. Kalau sama ya kita tinggalkan. Ya, ini penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah sampai di sini, semoga bisa bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.